Oke, ntar ya, kita nunggu kakak Bangga dulu. Nunggu kakak Bangga dulu gabung. Baru kita bisa dimulai live-nya. Dan 1 menit. Oke. Ada kakak Bangga. Masih menunggu. Oke, masih muter-muter gambarnya, Kak. Suara tapi masuk ya, Kak? Halo, Kak. Halo, Gambarnya tapi masih belum keluar ya? suaranya masuk. Gambarnya belum. Suaranya masuk, gambarnya belum. Ya, apa caranya? Gambarnya masih muter-muter. Bohong. Ini gimana ya? Tunggu. Si. Tunggu aja dulu, masih muter nih. Headsetku mana tadi? Boh, tanya ke siapa, Kak? Ke Kan aku kamu. udah tahu kan headsetnya kakak mana. Mana ya? Ini masih belum ada gambarnya nih. Kongsi Lihat dulu. nasi teori. Sabar. Kita bahas. Kita bahas anu aja. Konspirasi itulah mau nyalon kepala desa lagi. Sudah ada gambarnya? Belum. Kak, tak anu dulu ya, Kak ya. Tak ulangi lagi dulu. Cek. Bentar ya. Wah, ini sudah ada gambarnya, Kak. Kok berdadak banget jadi sofa, Kak? Iya. Sampai jatuh kacamata. Oke, denger ya, Kak ya? Enak ya audionya ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi kita kali ini kembali lagi di program Live 14 Project. Menunggu buka, ngobrol bareng 14 Project. Nah, sekarang live ini bareng sama Kakak Bangga. Atau bisa kita panggil Ayah. Ayo, Kak. Cek. Cek aja kan. Ini serius saya ini dulu. Sabar, sabar. Ntar lagi aja. Aduh, tolos nih. Lopot nih. Nah, kita live bareng sama Kakak Bangga yang notabene dikenal kita-kita di teman-teman 14 Project, di film 14 Project ada karakter Jidullah yang diperankan sama Kakak dan karakter Jidullah juga di film Boko. Sama aja karakternya. Oke. Kita akan bareng live Kakak dari jam setengah 4 ini sampai setengah 5 nanti. Jadi nikmati ya. Satu Kita jam akan ya? ngobrol masalah. Hah? 1 jam bersama berarti ya? 1 jam bersama. Kita akan kita akan ngobrolin bagaimana kerjasama antara aktor dan sutradara. Kebetulan eh saya sutradaranya itulah si gaya gue yo. Ya, gaya. Gaya Saya yo. jahit. Hah? Apa, Kak? Udah denger tak suaraku? Nggak denger, Kak. Pakai pakai genset lah. Oh, Nggak ada ini genset. sambil. Cari, Iya. barusan persiapkan. Tak cari nggak ada. Ntar ya, Iya. ntar ya. Kalau bisa pakai genset. Oh, Mak, pegel, Kak. Sabar ya. Kakak masih cari headset apa? Earphone. Earphone Ali. Nah, sabar. Ini bener ya? Di Oh, kakak mau nggak keluar. Oke, bentar. Masih cari anu itu. Bentar, teman. Ini ada headset. Hey, oke.
Bisa Kak? Ini pakai background apa ya? Oh, Irfan. Pakai background sampaian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo Kak. Saya yang terkejut ini. Astagfirullahaladzim. Lagi di workshopnya berantakan, nggak enak. Oh iya. Nggak ketemu Kak? Nggak Chatnya? ketemu udah. Bener kok aku kok. Nggak apa-apa. Biar dah, nggak apa-apa dah. Oke. Sumpah kaget. Oke, saya udah kenalan tadi. Nama saya Ali Septiara Sono Putra. Di sini saya sebagai host dan juga sebagai teman bincang kakak kali ini. Latar belakangnya saya pegawai pegawai 14 project. Monggo kenalan dulu kakak dari nama, latar belakang, kesimpulan, garapan. Halo teman-teman yang di IG live IG-nya 14 Project, yang mengenal 14 Project dan juga pernah menyaksikan karya dari teman-teman. Saya Kakak Bangga dan ambil saja nama saya Vanarka Duta Wadada Wawau. Kujonan anyar nih. Beda ya. Kujonan anyar. Saya biasa dipanggil Kakak Bangga. Saya latar belakangnya apa ya? Ya cuma pekerja seni lah. Sempat berkecimpung di dunia teater dan di dunia tarik suara. Akhirnya tarik tambang. Ya, itu narik suara saya. Di tempat. Dan akhirnya dapat kepercayaan luar biasa dari teman-teman 14 Project sehingga muncullah tokoh bernama Cindul. Secindul lah. Oke, ini saya ngikuti naskah dulu ya Kak. Oke. Jadi kita disuruh cerita bagaimana tentang aktivitas selama di rumah aja nih ketika pandemi ini, apa yang Kakak lakuin ketika di rumah. Ya namanya juga pekerja seni lah. Kita kan akhirnya harus diam di rumah, dan apa yang bisa dilakukan untuk tetap ngebul. Dapur tetap ngebul. Jadi ya saran-saran lah bagaimana ini Kakak ngapain aja lah di rumah sebagai pekerja seni yang notabene kita tetap akan ya secara tidak langsung tetap berkurang lah kegiatan selama di luar rumah. Kalau aku kegiatan di rumah sekarang ya berefek ya dengan ini adanya pandemi gini. Tapi setidaknya kita dituntut jadi is a smart human, jadi manusia yang smart. Kok hilang? Mati keturun sekali Bapak. Bukan kontennya, bukan ke sana. Bukan. Nah, paling kan dengan diimbitnya sekarang kondisi seperti ini kita paling nggak yuk mikir lah. Akhirnya aku lebih aktif di workshop sekarang karena di rumah ada workshop ya, bikin kerajinan. Tahu laku ya dijual, nggak laku ya dipaksa dijual. Akhirnya dijual. Oke Kak. Ya, itu. Mungkin kita langsung masuk di ini ya. Mungkin bisa masuk ke main talks-nya. Jadi gimana sih awalnya Kakak berkecimpung di dunia entertainment, dimulai dari apa? Terus ya singkat cerita lah akhirnya sampai main film sama 14 Project. Pintu masuknya lewat teater. Pintu masuknya lewat teater. Dari kecil senang musik, cuma yang membangun saya akhirnya jadi berani dan segala macam lewat teater. Lewat teater ya. Dan akhirnya tetap dimanfaatkan dari ilmu teater itu, saya dimanfaatkan di panggung musik, di MC, sampai akhirnya saya harus merantau, balik lagi ke Jember dengan sedikit pengalaman, ditawari teman-teman project siap berangkat. Ya singkat cerita seperti itu lah. Apalagi bisa mengenal pertama kali yang mengajak di perfilman di Jember teman-teman dari salah satu program studi di, boleh ya nyebut ya? Boleh. Bapak STF. Iya kan, ngapain enggak boleh disebut kan?
Kan Iya kan kan 14 kamu project dari PSTF. Tolong. aku anak PSHT aku. Hah? Aku anak PSHT. Wah. Program studi harian televisi. Saya nak ikut-ikut ya teman-teman PSHT. Ini kakak. Oh, tenang, sabuknya ada di dalam. Sabuk apa? Sabuk pramuka. Lanjut. Ya, itu. Akhirnya mengenal teman-teman PSTF dari satu film ke dua film sampai akhirnya bisa ketemu angkatan 14. Waktu itu apa ya? Tapi Praktika ya gitu. kalau yang judulnya praktika, cuman pertama kali kakak main film di PSTF itu apa ya kak? Film apa ya kak? Kalau PSTF dulu terlibat bukan di film tapi kayak acara apa ya? Oh ya ya apa? Talk show gitu ya? Jadi ya. Talk show jadi host ya? 2012 kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya, pokoknya angkatan kedua itu. Angkatan kedua. Oh, 2011 berarti. Kalau angkatan pertama kan Iral yang nggak lulus akhirnya lulus sih. Wah, ayo Mas Iral. Mas Iral kakak, Mas Iral. Kalau Oke, film berarti pertama kalau film PSTF pertama. kalau Ontel. Hah? Iya, Ontel. Masa Ontel? Film pertama Ontel ya? Oh iya nih, Daris jawab. Film pertama Ontel katanya. Nah, sebelumnya Ontel juga teman-teman PSTF tapi mereka kan tergabung di komunitas beberapa kayak ini ya UKMF itu pertamanya. Tapi ya notabene kebanyakan teman-teman PSTF juga. Enggak, maksudnya yang bener-bener produk PSTF gitu loh. Itu yang Ontel berarti ya? Ontel ya? Safrizal, ya. Oh, Safrizal ya. Dan yang jemput pertama kali saya. Iya. Iya ya. Iya, itu FBI. FBI teman-teman. Oh, bukan praktika itu, Kak. Itu masih sinematografi. Oh, iya. Masih sinematografi, mata kuliah sinematografi. Dan itu langsung dapat tanggung jawab 2 film loh aku di angkatan kalian. Safrizal dan angkatanmu. Iya. Safrizal kan angkatanku, Kak. Filmnya Safrizal dan filmmu. Iya. Cuma waduh. Sama Mei sempat ditawarin juga. Oh ya. Cuma nggak jadi. Akhirnya cuma 2 kelompoknya Safrizal sama kelompoknya Alif. Ya. Tuh main pertama di filmku pertama kali langsung mati. Terus selesai satu scene. Tapi enggak apa-apa. Pertama kali waktu itu ya, enak. Gimana, Kak? Yang penting dibikinin kopi pahit waktu itu enak. Oh iya, itu pertama kali saya tahu orang bisa minum kopi pahit, kopinya separuh, gelasnya airnya separuh tanpa gula. Oh, itu kayak ngasih din. Astaga. Oke, lanjut. Apa? Salam buat Mama. Oh iya. Ma, dapat salam. Oh iya, ada Sasa. Halo Sasa. Oke. Gimana? Pertanyaan kedua nih. Gimana proses pemilihan karakter Jidulah? Ceritain dong gimana ketemunya sama kakak. Nah, itu. Kalau ketemunya sama kakak awalnya ya gitu ya, Kak ya? Yang ini bukan perorangan ini kerjasama ya. Sutradara. Iya ya, berarti karena saya mengenal Safrizal, maksudnya kenal ya, maksudnya dalam satu lingkaran, terus Safrizal pakai kakak sebagai talent utama ya kan pas itu ya? Iya. Talent utama bapak. Terus dari bapak juga, saya juga butuh peran bapak. Akhirnya udah sama kakak ya, Kak ya? Iya. Nah, terus apa pertanyaan tadi ya? Sama proses pemilihan karakter Jidulah. Kayaknya ini siapa yang harus jawab ini? Kamu lah. Ya. Talent saudara. Tapi gini, Kak, jujur ya, Kak ya. Aku ketika bahkan sebelum naskah jadi dan sebelum judul Jidulah itu keluar, Kak. Sebelum nama Jidulah itu keluar, aku sudah punya ide cerita yang akan difilmkan Jidulah itu. Aku udah kayak yang nggak bisa nerima orang lain lagi, Kak.
Yang di bayanganku ketika nemu ide itu, ini kakak yang harus main. Kakak yang harus main nih. Nggak bisa. Entah itu nggak tahu ya dorongan dari mana, cuman aku udah bayangin bagaimana kelucuan itu harus dibangun sama kakak. Karena mungkin kita intens gitu ya, intens ketika berhubungan selama di ontel, ketika berhubungan selama di apa jam tangan perawan dan lain sebagainya, film-film yang lain dan keseharian yang lain ini gak kudu harus kakak ini yang main. Gitu sih. Pemaksaan namanya ya. Pemaksaan dalam ya, pemaksaan dalam arti gimana ya? Nggak tahu ya. Kok aku mungkin juga punya anggapan bahwa ya itu sutradara yang bagus pun nggak akan bisa berbuat apapun kalau 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 talentnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya nggak sih kak? Iya betul. Dan itu aku ingat loh, ada kejadian unik juga. Kamu selain sudah ngasih Alif waktu itu kalau nggak salah ngasih kode, aku mau bikin film. Yang kedua, waktu itu yang ingetkan aku lagi itu si Daris sama siapa ya yang nyamperin aku di Pawon waktu itu. Kayes. Hah? Kayes produsernya. Pak, dari Alif gini diingatkan lagi. Ya akhirnya wah ditunggu-tunggu sama aku, begitu jadi Alif langsung cerita tentang karakternya Jidula seperti ini, tapi dia gini sedikit tertantang juga kan, ya apa ya Jidula ini kalau dibuat-buat juga karakter lucunya ada berapa part yang nggak bisa dibuat-buat. Alif juga sering kadang kak jangan gitu dibikin gini. Oh iya ya sedikit belajar juga. Ya mungkin kakak bisa kasih tahu yang bagian apa yang nggak bisa dibuat-buat menurut kakak? Di part misalnya pada saat ini keliling waktu pulang haji, atau pada saat di dapur sama istri. Mana lagi ya? Itu nggak bisa dibuat-buat dalam arti apa? Enggak, maksudnya karakternya lebih ini aja kak kan. Waktu itu kamu misalnya di keras ketika sebelum Hayun datang. Tapi itu ada beberapa part yang nggak mau dirubah sama Ali karena ada beberapa improve yang emang diulang nggak. Wah ini diulang garing ini. Ya. Dan ada satu bocoran buat teman-teman ya. Nih kalau mau bikin film sama kakak harus siap-siap dikasih kejutan. Jadi pernah nih ceritanya saya sebagai sutradara ya kan, mereka improve tapi nggak mau ngasih tahu improve mereka apa gitu. Udah, kamu diem di sana jadi sutradara, lihat gambar kita, kalau lucu jangan ketawa, ditahan, kita mau ngasih kamu kejutan, udah diem. Mau ngasih kejutan apa kak? Udah diem, namanya kejutan. Wah, itu baru pertama kali sutradara kok gak dikasih tahu apa-apa ini. Apalagi kalau Corona jadi Karangtengah itu ya Pak. Wah, itu belum keluar. Tahan itu belum keluar. Corona jadi Karangtengah. Apalagi Lip? Apalagi yang terus ini nyambung sih. Ini saya memposisikan diri sebagai host dulu lah kak ya. Memposisikan diri sebagai host dulu. Saya nggak tahu lah. Anggap nggak tahu lah. Proses Jidulah atau Bekoh itu gimana? Mungkin gimana sih antara kakak sebagai aktor itu membangun hubungan baik antara aktor ke sutradara gitu. Bukan hubungan yang cair terus atau pola hubungan yang seperti apa yang mesti kakak bina sama sutradara gitu. Biar kakak nyaman sebagai aktor. All atau pas proses di Jidulah dan Bekoh atau all yang pernah terlibat? Ya secara keseluruhan dan khususnya Bekoh dan Jidulah gitu. Jidulah ya. Kita kalau di Jidulah pendekatannya ya apa ya, langsung aku sama Alif mungkin kita satu rumpun. Itu salah satu yang bikin langsung. Jadi kenal langsung pakai bahasa kita, maksudnya bahasa dari ini ya rumpun kita, langsung cocok lah. Habis itu mengalir sambil Alif ini kadang dia itu nggak malu tanya, jadi kak aku gini ya bang, jadi
gampang, enak ngajak ngobrolnya, sharingnya dan segala macam gampang. Prosesnya seperti itu kedekatannya paling deep yang tak inget ya. Ah. Habis itu apa ya? Kayak yang mendadak sudah langsung akrab aja sama Alif. Langsung, bukan SKSD Kayak ya, emang, enggak. iya kayak emang yang udah ini aja ya. Jalan standar ya wis dilakoni. Napa bedena? Pada saat Alif membutuhkan seorang aktor untuk menjadi aktor, menjadi berperan sebagai Hayun, saya di sana memperkenalkan aku punya teman namanya ini. Di situ pun sama, langsung cair aja sama yang Iya, sama kayak yang Gareng. kayak yang dipertemukan sama semesta gitu aja ya. Yang nggak dibuat-buat. Ya kayak Semesta ini ya ketemu tutup. dah semesta ya semesta itu. Semesta. Eh iya sama sama kayak ketemu Mas Gareng dulu ya. Pertama kali ya langsung guyon nih. Ditemukan sama kakak dulu. Nah, jadi dan juga enggak terlalu menjaga image kayak teman-teman sih. Apalagi di Ya. Jidula juga teman-teman tidak menjaga image seolah-olah aku ki sutradara, aku ki produser, aku siapa. Enggak Ya gitu. jaga image apa cetak oleh bojoron jaga image. Kakan Iya, image. kamu yang ada di sebagai dalang kan paling enggak butuh, enggak sih, enggak ada. Kita juga Ya, sebagai aktor juga menghargai dan menghormati teman-teman ya. pada saat Cuman kalau aku walaupun boleh nambah, kenapa? nggih. Cuman kalau aku boleh nambahkan sih gini, Kak. Ya, gimana aku mau bangun kelucuan kalau 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 aku sendiri tidak tidak nyaman dan tidak bisa guyon sama sama aktorku sih. Kalau menurutku itu sih. Jadi Iya. ya gimana mau bikin penonton ketawa lah wong di set aja sepaneng misal gitu. Kan menurutku itu nggak masuk gitu loh. Enggak. Iya nggak sih, Kak? Ya kita enggak sepaneng ya, Lip ya. Hah? Kekurangan Ojo melolo. aktor ya. Ya itu loh. Kekurangan driver, aktornya sudah jadi driver. Itu sudah dua aktor saya mengalami itu. Jadi kakak sama Cak Gareng. Wah, sutradara kurang ajar. Terus ya itu sih hubungan baik ya komunikasi aja ya kak ya yang dicairkan Ya, secair mungkin ya. enggak harus, kadang ngobrolnya enggak cuma kisaran di kita sedang proses film apa, enggak cuma lingkup itu yang diomongkan, di luar itu pun kita ngobrol dan langsung Iya. connect. Ya Langsung ngobrolin kakak yang dulu susah di Jakarta ya kan. Pas judulnya lu inget tahu. Inget tahu di depan masjid tuh. Jadi oh ya iya ya. menurut iya kan sama Mas Gareng tuh bertiga. Oh iya ya. Bertiga. Jadi ya menurutku hubungan emosional antara aktor sama sutradara tuh sangat penting lah menurutku untuk dapat dapat rasa yang ingin kita capai bareng-bareng. Iya, juga Oh, faktor ini nih. usia juga. Iya ya. Apa faktor usia? Iya, mungkin karena kedekatan usia kan, selisih 1 tahun sama angkatannya Alif. Yeah. Agaknya kada. Jadi, Ai. Itu ketawa yang selalu bikin kita cair di set dan akhirnya kita masukin ke karakter judulnya ya. Ini Gary nih bilang. Nggak biasa sedang ketawa yuk, Ger. Kasih lagi kak, kasih lagi kak. Aduh, aduh. Terus lanjut deh kak, Ayo lanjut. lanjut ya. Terus mungkin bisa diceritain nggak kira-kira aku sampai lupa juga ya. Mungkin kakak yang ingat. Kita proses latihannya akhirnya bisa sampai kita nemu karakter judulnya yang seperti itu gimana ya kak ya? Lupa juga. Reading sih Mana ya? biasa. Ketemu Reading di biasa tempat. ya? Iya. Apa ketemu di tempat ah? Lupa. Iya ya, apa ketemu di tempat ya? Ketemu di tempat, sebagian aku kok lupa juga ya. Tapi Apa emang, gini kak. Gimana? apa emang nggak ketemu karakternya nanti seperti apa, mungkin karena aku yang jago acting mungkin ya. Oh.
Nggak kinclong. Ini. Eh, iya, kayaknya kita nggak pernah latihan ya, Kak ya? Nggak pernah. Reading itu sekali apa berapa kali? Sekali ya? Sekali atau 2 kali kalau nggak salah. Itu pun cuman kita baca-baca doang. Nggak proses ngapalin, nggak proses latihan ini, latihan itu. Kita juga di botol kan nggak pernah latihan juga, Kak. Nggak pernah. Nggak pernah ketemu loh sama kakak. Langsung ketemu di lokasi. Iya. Iya. Nah itu teman-teman kayaknya jangan ditiru deh. Bagian yang itu jangan ditiru. Tapi itu juga cukup menyulitkan kita ketika syuting hari pertama loh, Kak. Hari pertama yang di rumah yang mana dukun. Ya? Di rumah dukun yang sama Om Bebe bertiga. Oh. Itu kan akhirnya kita take berapa kali, Kak? Nggak apa-apa lah. Daripada pas film Montel aku take berapa kali waktu itu. Wah, buka dapur. Sabrijal. Sabrijal. Kalau nggak salah, take-nya hampir 27 kali. Masa aku minum cuma alhamdulillah ini wis guyu kabeh. Guyu kabeh. Enggak, itu lanjut. memang kakak nggak bisa kayaknya buat serius-serius, malah susah. Cuman apa ya? Tik berapa kali ya yang di Badukun ya, di rumahnya Margono dia. Itu sekitar hampir 11 kali, belasan kali kok, Kak. Belasan kali. Oh, iya. Kesalahan belasan kali. Pada ya, semua itu semua orang itu pot tepi. Sik ditambahi ya kan? Ya, sik ditambahi lali-lalian ndak pernah latihan, aku jo meloloh guyon tok. Tambah ndak mari-mari, guyone yo dan itu anehnya kita guyon tok dan gane sing pegel ngono lho. Ya wis akhirnya guyon mana ndak mari-mari. Nggak ada yang marahi juga. Itu loh. Guyu iku sing garakno ndak mari-mari syuting. Terus kalau kita ngomongin pencarian rasa kayaknya ya rasa itu kayak ngalir aja kayak kita nggak nyari-nyari sama sekali ya, Kak. Begitu saja. Nggak ada nggak dipancing-pancing ya, nggak ada trigger. Ini pokoknya mengalir kita ya. Iya, pokok mengalir aja gitu. Tiba-tiba ada lucu lagi, terus dikat. Oke, Kak. Apalagi kebetulan kita deket, habis itu mengajak Hayun yang juga sudah lama bareng sama aku, sharingnya kan enakku. Kok kurang apa, Reng? Oh, ben beda iya, Ben. Oh iya. Kok kurang apa? Kan. Oh, benda iya. Kan. Dan kesepakatan itu tidak mengajak sutradara. Kan kurang ajar aktor. Ya itu teman-teman, jadi rasa digitulah itu ya apa ya, guyonan kita di set yang kita masukkan ya, Kak ya. Sama sekali kita nggak mikir orang mau ketawa atau enggak, ya pokok kita di set ketawa, ya itu lucu. Ya enggak sih, Kak? Iya. Kita nggak ya. Juga banyak yang terjadi pada saat proses itu nggak janjian ya. Nggak janjian. Bukan nggak janjian, aku yang nggak dikasih tahu. Kalian janjian, aku nggak dikasih tahu. Reng, Reki ben ngocak ajem yo. Bener mah. Ben kan acen. Oh iya cari kan. Bener kali, bener kali. Iya, udah saya bilang sutradaranya. Sutradara macam apa saya ini? Akhirnya itu yang ada Kak Ayus. Halo Kak Ayus. Aduh, ini adik saya Ayam. Bye. Kita lanjut. Ada Dek Kos, ada Dek Iim. Halo. Iim. Ada siapa lagi nih? Ada Daris, ada Bian, Fanny ada Sasa. Ya? Hah? Oh iya. Fanny ini Dek Kos kan ya? Dek Kos. Terus ini Kak. Nah ini buat teman-teman yang pengen gimana sih cara Kakak bangun humor. Terus nah ini udah kejauh sih sebenarnya. Dapatkah aktor menemukan humornya sendiri atau harus dengan sutradara? Enggak.
bisa kita menjadi komedian yang melatih komedi bisa, tapi ada sense of komedi juga ada. Jadi dari lahir sudah ada bakat dasar itu. Itu Aku ya, itu nggak yang bisa. nggak bisa jelasin kalau itu ya. Cuman kalau memang kita mau cari kelucuan yang benar-benar dari naskah gitu, itu apa sih Kak kira-kira yang bisa kita perbuat? Oh, gimana gimana? Nggak, maksudnya kalau Kakak kan memang dari awal kebanyakan apa ya? Nggak, maksudnya tanpa naskah, maksudnya yang di luar naskah. Naskah itu cuma jadi sebagai pedoman ya kan. Kalau Hah? Kakak main tuh kan. Terus, nah, kelucuan-kelucuan spontan itu berasal dari mana? Terus bagaimana cara mengeluarkannya dengan waktu yang pas, timing yang pas gitu loh, Kak. Timing. Jadi Nah, itu gimana? jadi dari rata-rata kita proses paling sering Alif lah kalau misalnya masalah guyonan. Berapa berapa proses kita ya syuting yang komedia? Ya tiga Pertama, inilah. ya, yang salah satunya itu karena ini spontan, bener-bener murni spontan. Jadi kenakalan ini aja mungkin ya. Aku mikir atau kenakalan aja. Ada yang murni sudah diterpikirkan setelah baca naskah. Begini kayak gini. Nanti ini gini coba. Tinggal tunggu timing. Tinggal tunggu timing aja. Main timing. Main timing ini susah ya. Kalau orangnya nggak. Jadi bukan berarti aku jeli dan aku yang selalu tepat sasaran, enggak. Tapi ada ini, kalau dibilang itu bisa bisa dilatih kalau masalah peka dan tepat sasaran pada saat timing melakukan ini juk-juk. Tapi gimana ya, itu nggak bisa dilatih. Iya. Iya. Cuman apakah gini Kak, kalau kita ngomong masalah lingkungan ya kan, apakah lingkungan Kakak juga membuat Kakak jadi lucu? Bisa Maksudnya jadi. maksudnya lingkungan kayak misal aku hidup seminggu sama Kakak sekasur gitu ya. Kayaknya aku bisa jadi lucu juga, Kak. Oh, bisa. Gitu ya. Jadi Bisa. secara tidak langsung kan berarti kita harus banyak inilah ya. Banyak bergaul kalau sama orang-orang yang seperti itu gitu. Bisa, sangat bisa. Dan banyak contohnya kok. Aku nggak bisa banyak contohnya. Jadi awalnya dia nggak lucu karena sering ngumpul sama orang yang ini. Awalnya dia garing, jadi orang yang paling garing. Lama-lama dia mulai terbiasa sampai akhirnya dia juga duduk di area yang lucu juga. Jadi orang yang konyol. Iya. Kayaknya sih setiap orang punya sisi lucu. Iya, cuman tingkat lucunya ada yang lucu banget, ada yang garing banget. Iya. Iya. Cuman kalau memang Kakak punya cara nih, ya Kakak pernah nyutradari teater kan, kalau nggak salah ya? Ya, pernah. Ya. Ah, itu apakah teaternya serius atau komedi juga? Komedi pernah. Komedi pernah ya kan? Nah, itu untuk membangun lucunya itu gimana kira-kira? Kalau di teater aku itu bangun lucunya bukan di dialog. Jadi ngebangunnya kayak gini. Selain di dialog juga main in frame semacam apa ya, Kak? Pernah nonton ini nggak? Anggap kita pernah nonton Ice Age. Ada satu teman yang ngejar kenari. Iya ya. Tupai itu Ya ya. sama kayak gitu. Jadi ketika serius-seriusnya kita muncul itu. Kayak gitu sih paling aku ngebangunnya. Atau mungkin kalau yang dari dialog juga dari guyonan sehari-hari tak masukkan. Kayak misalnya gini, ada satu dialog di teaterku misalnya, aku pesen kopi. Kok aku sing budal kan, kon sing paling enom. Wah, taek. Ya, misalnya ya. Ya, ya kopi ini naik, gak apa-apa. Nih, oh, berarti kita harus bermain sama ini ya. Membalikkan logika orang gitu ya. Ya. Yang kira-kira orang nggak berpikir ke sana, tapi aktor berpikir ke sana gitu. Atau sutradara berpikir ke sana gitu ya. Iya, tetap tapi butuh kita yang arahkan. Tetap kalau di teater beda lah, kayak nggak harus banyak improve.
Hmm. Jadi kebutuhannya emang aku nyari naskah ini harus improve kecuali. Kalau yang lainnya sih naskah yang lucu, aku bukan naskah buat pementasan orang banyak tapi sendiri. Mau monolog gitu Jadi ya? kalau monolog serius rata-rata. Tapi dulu aku tuh ada pentas namanya Tara. Jadi selalu selalu memainkan, mungkin kalau angkatanku pada saat itu di eraku generasiku teman-teman dari komunitas tahu lah. Jadi aku semua pementasanku tak tak sebut Tara. Hmm. Jadi orang tahu itu aku akan mentas di sana entah pantomim entah apa. Ya kayak Ya, ya, gitu-gitu ya. tuh sih. Hmm. Oke. Tapi Terus, nah kalau bikin naskah murni pure komedi, misalnya film atau apa hmm. enggak. Oke, kalau kalau misal nih, kakak dihadapkan pada dua pilihan, naskah yang lucu atau aktor yang lucu. Ini Ayo maksudnya kak. aku suruh bikin naskah yang lucu atau menjadi aktor yang lucu Enggak gimana? gini-gini. Kalau misal disuruh milih kakak sebagai apa ya? Kakak sebagai yang bikin film lah. Mm-mm. Naskah yang lucu atau aktor yang lucu. Wah, kok bingung ya? Naskah yang lucu atau Atau aktor aktor yang yang lucu. Nah, naskah yang lucu aku. karena Aku bisa bikin cerita lucu misalnya kayak gini. Aku nah, bisa bikin cerita yang lucu sesuai dengan naskah yang lucu walaupun orang-orangnya nggak lucu. oh gitu ya. Dan itu bisa dipastikan bahwa akhirnya produknya jadi lucu. Meskipun orang yang main nggak lucu. Belum tentu. Nah, Tapi kalau memang kebutuhannya komedi, aku akan cari aktor yang lucu pasti. nah Aktor yang... itu. Entah ini ya, entah kalau aku sih dihadapkan sebagai pilihan yang seperti itu, entah mungkin kemampuanku yang masih kurang atau memang memang caraku yang seperti itu atau gimana aku kurang tahu. Cuman aku tetap milih aktor yang lucu kak daripada naskah yang lucu. Iya, enak muda. Karena karena satu lebih gampang ya kan. Kayak misal nih kemarin Jidullah, naskahnya kayaknya nggak terlalu lucu gitu loh. Cuman diobrak-abrik sama kakak jadinya lucu. Nah itu entah aku yang males atau memang itu yang harus aku lakukan gitu. Aku juga masih sampai sekarang masih cari gitu loh. Karena komedi tidak sesederhana itu menurutku. Terus naskah yang lucu, uh, lek menurutku ya sia-sia kalau aktornya itu udah nggak bisa memainkan apa yang Ya. jadi kelucuan. Lek menurutku itu sih. Kak. Tapi kalau misalnya kita mau cari contoh beberapa naskah yang lucu dengan melibatkan orang-orang yang tidak lucu, kayaknya setiap ada banyak tayangan yang kita sering nonton, kayak sketsa-sketsa itu. Iya, iya, iya. Nah, Sketsa yang jadi di anu dulu ya, di Antv dulu. iyalah selain di ANTV Nah, atau banyak. Nah, yang bisa kita rasakan seperti itu kalau naskah lucu tapi melibatkan orang yang nggak lucu. Tapi kalau iya. kita Akhirnya bikin akhirnya harus ada bantuan itu loh kak ya kayak sound effect orang ketawa ya kan terus memang ya, sound effect yang bikin lucu-lucu gitu. kerja keras sampai bisa 2 kali lipat itu adalah sutradara jadinya capek. Uh-uh. Arahkan terus. Nah itu aku masih masih berpikir sampai sekarang gitu loh. Judullah itu kekuatan sutradara atau kekuatan aktor sebenarnya. Ya inilah ensemble lah, bareng lah. Iya Antara sih kedua. nyamannya produk-produk audiovisual kan tetap ensemble. Cuman cuman saya nggak bisa bayangkan kalau misal itu bukan kakak. Karena bukan aku ngomong ngapi-ngapi kakak enggak. Cuman Bisa bayangkan apa nggak ya? yang jadi judulnya itu Agung? Wah, beda lucunya. Lucunya beda lucunya. Gong, coba awakmu jadi judullah. Oh Tapi iya, tetap enggak usah Agung metu Agung. aku butuh. Terus ini apakah kakak termasuk aktor yang pemilih untuk main film?
pada naskah terutama. Kenapa? Kakak milih-milih nggak sama naskah yang mau kakak peranin ketika main film? Milih-milih. Karena Ya selera ya. Ada sih, ada yang nggak sesuai selera tapi tak ambil, tapi karena ada pertimbangan lain ya wis aku mau. nggak, maksudnya itu pertimbangannya apa aja kak? Apa ya? Anggap aja kayak misalnya gini, ada film dan temanya itu anak muda atau percintaan, sebut saja yang terlalu kayak gitu enggak mau, enggak. Yang kayak ADC gitu gak mau ya? Aduh enggak. Tawa gelu ya? Hah? Ya walaupun Tawa gelu. berperan jadi Pak Kardiman juga ada apa-apa sih, cuma enggak lah. Ceritanya Terus berarti kakak gitu, cuma terus kakak berarti pengen, maksudnya kalau disuruh main nih, pengen cerita yang kayak apa kak? Yang apa kak? aku tuh anomali seneng loh. Hah? Film-film anomali itu suka. Anomali gimana kak? Ya beberapa hal yang belum terpecahkan. Kayak apa ya? Kalau contohnya misalnya gini. Jadi buah pikiran manusia mencoba memecahkan sesuatu dengan caranya melalui film, misalnya Interstellar atau iya. Prometheus. Banyak lah filmnya. Kalau di Indonesia kan misalnya siapa si sutradara ini, sutradara yang ibu bawa lonceng itu, film apa itu, Pengabdi Setan, siapa iya. Joko Anwar ya? Nah, Joko Anwar ya, misalnya kayak ya anomali, tapi nggak terlalu berat sih. Sebenarnya suka ya kayak gitu, terus komedi jelasnya. Komedi anomali. Aku yang kepingin tuh film action, tapi badanku nggak aksi banget ya. Oke, kak, kira-kira nih, cepat ya, kayaknya kurang berapa nih? Wah, lumayan nih, kurang agak cepet nih. Berarti lebih milih aktor dengan spesifikasi tertentu tapi jago banget ya, atau memilih jadi aktor yang serba bisa? Serba bisa tapi gak jago-jago amat. Yang pertama lah aku milihnya. Karena apa, Hah? yang dengan spesifikasi tertentu ya. Karena apa? Tapi itu menutup pintu kakak buat main di tempat lain loh berarti. Nggak apa-apa kan, bisa main kayu, Bang. Bahaya deh bola nih yo. Nggak, maksudnya kenapa dengan pertimbangan itu? Apa ya? Aku takut terjebak aja, semuanya diambil. Padahal ya dengan kemampuan standar nggak apa-apa lah. Kita, kalau aku sih, aku ini nggak dijadikan acuan buat teman-teman, cuma kalau aku sendiri nggak feel-nya kok udahlah, dengan kemampuanku itu aku itu yang tak konsentrasikan, tak fokus ke situ aja, nggak terlalu melebar. Tapi kalau teman-teman ada, nanti kita melihat ada orang yang semuanya dia nggak apa-apa, berarti dia kemampuannya bisa manage itu. Aku kayaknya nggak bisa manage itu. Iya. Disuruh terlalu serius jadi apa kan, tahu berat Rip. Iya sih kak ya. Terus ini kak, ada cerita nggak pengalaman terbaik ketika memerankan sebuah karakter nih? Terus ada nggak yang kira-kira tuh sampai ke bawah di dunia nyata? Kira-kira dijadikan inilah apalah, diomongkan gimana gitu? Ya paling ya itu gimmick yang pelesetan. Gimana itu kak? Ben kan Acen. Enggak, maksudnya ini kak, pengalaman cerita pengalaman yang terbaik ketika memerankan sebuah karakter nih, entah karakter di film apapun.
Terus ada nggak sih yang karakter itu akhirnya lekat sampai dibawa keluar film gitu loh, sampai ke dunia nyata? Judullah. Ujudullah ya. Secekat apa kak? Maksudnya ada momen apa yang, kok sampai koyok gini gitu loh? Momen apa gitu? Ya apa ya? Judullah itu soalnya hampir mirip dengan keseharian sih. Oh gitu ya? Jadi iya, ya emang apa lebih dekat emang aku nih orangnya. Apaan nih? Apaan nih? Nggak, maksudnya sampai ketemu orang, awalnya nggak kenal, ini kan sing iku. Iya, Lip, pernah, Lip. Aduh, Pernah di mana kak? Temenin 14 bulan. Kadang kemana nongkrong itu kan nanti ada yang tanya ke temennya. Habis itu dipanggil bapak aku ya. Bapak itu yang jadi idola ya. Bapak. itu padahal belum nggak kenal ya kak? Nggak kenal. Itu bapak itu yang idola kan. Terus si temennya itu yang ditanyain itu, kak, nih, ada yang pengen ketemu sama Jidula gitu. Oh ya. Terus terakhir kemarin aku di mana ya? Di daerah sinilah. Lagi ngopi malam. Ada temen di rumahnya. Lah pas di rumah itu ada tamu. Ini Pak Haji tuh. Pak Haji. Ngerti sekondi ya? Kalau aku mungkin dari YouTube kan mungkin ya kan sekarang di YouTube. Iya, udah di YouTube sih ya. Gila semasif itu loh. Gila. Oke, berarti kita udah tiba di ini kak, di sesi tanya jawab. Kemarin kan kita udah buka Q&A sama teman-teman. Mungkin dijawab lah. Ya? Nah. Aduh, yang susah-susah ya. Wah, jangan. Oh, tapi kayaknya nih ya. Tapi kayaknya udah ada yang aku cari yang ini ya. Cari yang kita belum jawab. Kayaknya udah ada yang dijawab nih. Gak apa-apa ditanyakan lagi aja. Ini dari Gary. Gary Gero. Ini cara membuat aktor leluasa. Cara membuat aktor leluasa melakukan improvisasi namun tetap terkontrol. Ya, akhirnya sutradara sih ya yang harus ngasih batasan ya kak ya. Betul. Aktor juga sadar diri seharusnya nggak terlalu berlebihan. Kontrol. Sama ini kak, ini ada yang belum kita jawab kayaknya dari tadi. Gimana cara ngatasi mood aktor yang lagi down? Nah, ini masalahnya. Kakak tidak pernah mood down kalau gini. Aku jawab down. Tapi pernah nggak sih, jujur kak, sampai pas berkoh kemarin atau judullah, itu pernah nggak kakak? Aduh, kok pas gini gitu. Pernah nggak itu? Sama sekali kak? Nggak pernah. Bisa mengatasi itu aku tadi. Enggak, maksudnya apakah itu sebenarnya ada pancingan untuk ke sana terus kakak nahan atau sama sekali nggak ada pancingan untuk ke sana? Enggak. Ya, aku emang mau apa yang bikin aku bad mood? Aku lucunya kalau aku mikir aku bad mood gak mari-mari. Tapi kok bisa, maksudnya ketika sudah memikirkan itu, ketika aku gak mood terus gak mari-mari gitu kan, berarti sudah ada kepikiran untuk bad mood kan sebenarnya kak? Iya sih, cuma aku nggak sih. Ya apa menjelaskannya ya? Di sini ada Papa Faras nih. Bisa siapa jelaskan itu? Dia sudah berpuluhan tahun proses sama saya di Tape Ketan. Berarti, ini pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan sama kakak berarti. Oke. Ntar, ini. Oke. Kita. Ini tak jawab nih. Ada satu nih. @binuk. Gimana nih? Tips cara cepat cari aktor yang tepat. Baca bismillah. Wah. Kalau saya sih langsung cari aktor yang lucu ya. Kayaknya udah kejawab tadi ya. Kayaknya gitu ya kak ya. Cari langsung aktor yang lucu yang akhirnya naskahmu kayak yang
kira-kira naskahmu gak lucu bisa jadi lucu gitu gara-gara aktornya. Itu tepat sih menurutku. Aku tanya nggak boleh. Boleh gimana gimana? Pelawak di Jember kan banyak Lip, yang Ya. lucu-lucu. Nah, Kok maksa di satu ini yang cocok. satu ya. Karena aku udah kepikiran orang Madura yang kumisnya tebel, ya kan? Wah, Dan haji kamu biasanya kalau wadaw. terus di pikiranku kan terus biasanya kulturalnya orang haji kan eh, bebannya besar gemuk gitu ya. Iya nggak kak? Ya. Ya, aku pengen Ya. mematahkan itu semua. Terus cari yang kurus, kan? Ceking, tinggi, brengosen, kayak lucu kakak wis. Nah, aku pengen balik itu sebenarnya. Oh iya 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 iya. Itu sih. Nah, ini karena kita kurang udah 10 menit, Kak. Hah? Oh iya, Gimana, iya. Kak? Enggak, Enggak. Gimana? ada yang lupa disebutkan, gantengnya nggak disebutkan. Oh iya. Iya, ganteng juga. Sekarang. Ini, Kak. Oh, sakubak kadang gau. Ini kayaknya kalau game kayak gini nih aku yang kalah, Kak. Sebelum closing ini kita receh battle. Receh battle tuh pemenangnya ditentukan sama yang paling kuat nahan ketawa. Ya apa itu? Jadi tebak-tebakan terus dijawab. Nanti kalau lawan kita ketawa berarti kita menang. Paham? Waduh, aku nggak jago tebak-tebakan mana ya? Itu sudah disiapkan tuh kayaknya. Aku kan tadi udah nyiapkan apa namanya? Nyiapkan di naskah tuh ada. Aku kok bilang ada naskahnya nih? Apa nih? Tebak-tebakan ada naskahnya. Tebak-tebakan. Oke, bisa. Oke. Kak, Hmm, kenapa kaca spion ada 2? kalau banyak nanti disuruh pulang. Salah. Apa? Biar enggak ke spion. Lanjut, kakak sekarang. Tuh. Eh, olahraga apa yang bikin galau? Pak Tekong. Ada bak kepatek. Bukan. Apa kak? Olahraga voli. Kok bisa kak? Tuh kan. Kok bisa kak? Hah? Marah jawab kok bisa? Fall in love. Biasa, alhamdulillah. Akhirnya kakak ada lucu. Iya. Aku udah iso bede-bedean. Mana? Iki lek Setan apa yang traveling? Hah? Setan apa yang traveling? Vampir. Nggak bisa vampir, waduh pak. Ntar ke Jena. Monggo vampir mas. Salah. Ikut aku nyiapin jawaban. Tapi udah kepikiran tuh kono kak. Monggo vampir. Enggak. Enggak, ini loh. Makanya kalian kalau butuh aktor buat komedi kakak ini loh. Kan akhirnya jawabanku kan enggak lucu kak. Apa jawabanmu emang? Sundel bolang. Apa? Kan kalah wis. Monggo vampir. Yo, setan-setan apa yang bikin geliyeng? Ayo. Iki apa? Setan apa yang bikin geliyeng?
Kamu mancing langsung ketemu aku nemu. Enggak tahu Kak, enggak tahu Kak. Gak tahu. Apa Kak? Enggak tahu. Kuntilarak. Si kuntilarak. Hah? Kok kuntilarak Kak? Iya, kuntilarak. Kan Iya gini. Tak kira kuntil Benny. Ya, coba. kan ada Benny. Ini kurang santai sih, 6 menit. Penyanyi dangdut yang punya email. Hah? Penyanyi dangdut yang punya email. Imelda. Udah ono penyanyi dangdut jenenge Imelda. Tolong. Ono bentuknya strawberry. Nih. Ono penyanyi Jemberan. Kan yo. Kan enak iki penyanyi Wan Nada, orang tidak terkenal jenenge Imelda. Enak ge omong. Nyanyi dangdut yang punya email. Nggak tahu. Nah, itu dijawab sama Agung. Saya full Gmail. Agung aja Jidullah 2 ya? Judullah Ribon Agung yang main ya. Ya kan? Ini membuktikan bahwa sutradara boleh tidak lucu, tapi aktor boleh lucu. Aktor harus lucu kalau mau bikin ini, mau bikin apa namanya? Film yang komedi gitu. Itu yang selalu tak pegang sampai sekarang sih, Kak. Oh iya. Terus kira-kira proyek ke depan apa nih, Kak? Kenapa? Proyek ke depan Kakak apa nih? Proyek ke depan Ada proyek aku apa? bakal... Kapan? Kan nanti masih. Ya, tolong. Lagi nih. Belum. Sedikit setengah lema, kurang sejam. Proyeknya apa ke depan, Kak? Siapa? Agak cepet, Kak. Ya, Kakak. Kan aku hostnya ini. Berhubungan di film atau? Ya, di film lah. Terserah lah. Di seni atau di apa. Wah, Mas Yoyo baru gabung. Proyek ke depan. Masuk kanan. Bola. Tidak tak gendeng apaan. Belum ada rencana main film-film lagi ya? Ayo. Ayo, Jan. Asik, tunggu dulu. Yang kemarin belum launching, ya? Tunggu. Jadi tonton dan subscribe keket legend suara. Oh, ini loh. Mas Yoyo ini loh. Proyek ke depan Mat the Movie. Oh itu juga. Itu Mat the Movie. Ditunggu berarti. Mas Yoyo saya tunggu. Mat the Movie. Kalau butuh asisten sutradara saya mau. Hai. Jangan lupa subscribe di Indonesia Coret. Indonesia Coret. Apa tadi? Pak Depak ga apa Jan? Gila. Apa? Panal P apa? Panal P ka Parabon apa? Parabon melanal P si. Parabon melanal P. Aduh. Ya wis. Kayak aku harus kayaknya diajari tuh, Kak. Bahasa kayak gitu, Kak. Ya apa caranya, Kak? Caranya harus sering jalan-jalan ke Thailand, Kamboja. Sama mana? Kathmandu. Yuk, udah kita closing deh. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton Instagramnya, live-nya Instagramnya 14 Project sama Kakak Bangga. Terima kasih juga buat Kakak yang telah meluangkan waktunya. Semoga kita bekerja lah. Aku pengen bikin film serius sama Kakak yang enggak komedi. Tapi tetap bahasa Madura. Pengen aku. Nantikan lah, ya. Terus buat teman-teman yang baru gabung, kita bisa nonton ulang live ini di story IG 14 Project atau di YouTube-nya 14 Project, nanti tetap di ini. Tetap ikuti Instagram kami karena minggu depan akan ada live yang gak kalah seru dari ini. Ada Mas Ganteng Iqbal sama Lexa. Ayo Bang, gambar bareng. Sampai jumpa teman-teman. Selamat menunggu buka semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.